dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian ekonomi global meningkat yang dipicu oleh konflik geopolitik di beberapa negara dan kebijakan tarif Amerika Serikat. Satu, kebijakan ini dampaknya luas ya, bukan hanya perdagangan, tapi sampai kepada purchasing power, ke pertumbuhan ekonomi, ke investasi, dan juga bahkan sampai ke fiskal dan moneter. Dalam situasi ini, beberapa lembaga memproyeksi indikator ekonomi yang melambat. Penurunan prospek pertumbuhan ekonomi terjadi di banyak negara, dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif, serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Lalu, bagaimana dampaknya bagi ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, dampak tapi masyarakatnya itu juga cukup dekat juga dalam konteks satu misalnya ya. Ketika akses ekspornya itu semakin susah, nah beberapa industri yang bergantung pada pasar ekspor terutama Amerika tadi yang saya sebutkan, itu pasti akan melakukan efisiensi dan sampai pada layoff, memecat karyawannya. Juga terjadi potensi itu untuk PHK pada sektor-sektor yang selama ini kesulitan untuk berkompetisi di pasar domestik. Jadi dia tidak berorientasi ekspor, tapi dia di domestik saja, tapi berkompetisi dengan produk-produk dari impor, termasuk terutama yang paling rentan adalah UMKM-nya. Nah, yang kedua juga dari sisi harga-harga barang ya. Harga-harga barang kalau kemudian Trump menjalankan kebijakan secara agresif, tentu saja akan ada kecenderungan capital flow ke Amerika dan rupiah tertekan. Nah, kalau rupiah tertekan, ya ini sebetulnya berarti banyak barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu barang konsumsi, pangan atau non-pangan, maupun juga barang-barang yang bahan bakunya dari luar terus kemudian diproduksi di dalam negeri, itu menjadi lebih mahal. Yang satu lagi itu sebetulnya dampak terhadap harga komoditas, karena Indonesia ini kan termasuk yang masih bergantung sekali pada sektor-sektor komoditas ya, bahan mentah. Nah, dengan kebijakan Trump ini berpotensi untuk menurunkan permintaan global, termasuk permintaan terhadap volume perdagangan ya. Dan artinya kalau permintaan turun tuh biasanya harga juga turun, terutama komoditas nih. Jadi artinya bersiap-siap untuk masyarakat yang kerja misalkan di sawit ya, di batu bara. Nah, ini harganya akan turun. Jadi kalau harganya akan turun, tentu saja peluang income bahkan juga tenaga kerja mungkin tidak sebesar sebelumnya. Kondisi ekonomi global memang berpotensi mempengaruhi harga komoditas dan BBM di Indonesia. Namun, pemerintah telah dan terus berupaya memitigasi dampak ini melalui serangkaian langkah strategis.